شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 22 Ramadan bertepatan tahun 933 Hijriah, seorang panglima perang muslim yaitu Fathahillah memimpin pasukan muslim dan kemudian melakukan penyerangan dan penyerbuan, lalu kemudian berhasil merebut dan menguasai kembali Sunda Kelapa, Jakarta sekarang, dari kekuasaan Portugis. Itu bertepatan dengan tanggal 22 Juni tahun 1927. Atau tadi saya sebut tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijriah. Dan kita tahu kemudian pada tanggal 9 Ramadan, seperti sekarang ini 9 Ramadan, pada tahun 1363 Hijriah, atau tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa ini yang mayoritas umat Islam di dalamnya, dengan penuh kekuatan tekad, penuh kesabaran, dan kesiapan menghadapi resiko, bangsa ini kemudian memproklamasikan kemerdekaannya. Oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita sarana ibadah berupa puasa, yang dengan puasa itu kita menjadi manusia yang kuat dengan segala macam ibadah-ibadah yang kita kerjakan di siang dan di malam harinya sepanjang hari-hari Ramadan. Kita memohonkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW yang telah meneladankan bagaimana cara berpuasa terbaik, dan beliau telah menorehkan sejarah dalam tahun-tahun perjuangan beliau, terutama di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan menjadi bulan yang memperlihatkan kepada kita semuanya sebagai umatnya yang mengikuti jejaknya, bahwa manusia di bulan Ramadan bisa tumbuh menjadi manusia yang kuat, bisa tumbuh menjadi manusia yang produktif, bisa menjadi manusia yang sanggup memikul beban yang jauh lebih berat beban itu dibandingkan bulan-bulan lain yang lain selain bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang hingga hari ini sudah kita lewati sampai 9 hari atau 9 Ramadan, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, merubah diri kita, mengangkat diri kita pada level yang lebih baik, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tumbuh menjadi manusia yang unggul, menjadi manusia yang berkembang semua karakter-karakter kebaikan yang diharapkan memang oleh agama ini tumbuh dari kita. Kesabaran, optimisme, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, keberanian menghadapi resiko, kerelaan berkorban, kedermawanan, kemudian ketulusan, kasih sayang, dan semua sifat-sifat yang lain yang kita butuhkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya misi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian kepada sesamanya seperti telah aku berbuat baik kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 3 bulan ini atau 4 bulan kita berada dalam situasi sulit. Tidak hanya kita di
Sidoarjo, di Surabaya, Jawa Timur, bahkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, manusia berhadapan dengan situasi sulit karena wabah corona ini. Oleh karenanya, mudah-mudahan dalam situasi sesulit ini kita bisa terus berkembang. Apalagi karena kita sekarang menjalani ibadah puasa Ramadan. Tadi saya sempat share ke kawan-kawan panitia, catatan yang sempat saya buat dan kemudian saya tulis di Facebook saya. Sempat saya beri judul tulisan yang saya upload di Facebook itu, setelah kesulitan wabah corona ini akan datang berbagai kemudahan. Dalam tulisan itu saya ingin berbagi sebuah pengalaman yang unik yang dialami oleh salah seorang ulama terkemuka yang kita miliki, yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sebagaimana sejarah mencatat, beliau pernah mengalami penzaliman, dizalimi pada periode awal negara ini berdiri. Beliau menjalani tahanan selama 2 tahun, 4 bulan atas tuduhan politik yang tidak pernah terbukti dan beliau juga tidak pernah melakukannya, tetapi dicari-cari. Kata beliau, 5 hari pertama selama menjalani penahanan di penjara itu membuat beliau itu stres dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Tetapi iman, optimisme, kesabaran membuat beliau itu akhirnya menemukan cara. Allah memberikannya ilham. Apa yang beliau lakukan? Di dalam penjara itu beliau menggunakan waktu untuk membaca Al-Quran. Kemudian setiap bagian-bagian Al-Quran itu yang beliau baca, beliau kemudian dampingi atau beliau iringi dengan menulis tafsir dari ayat-ayat yang beliau baca. Nah, selama 2 tahun 4 bulan itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau akhirnya bisa menulis tafsir Al-Azhar sebanyak 28 juz. Kecuali juz 18 dan juz 19 yang sudah beliau tulis sebelum beliau masuk penjara. Jadi, ini sejarah di antara sekian banyak sejarah yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang kita banggakan di negeri ini. Ulama-ulama yang kita banggakan. Bahwa di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Tentu saja bagi orang yang memanfaatkan setiap kesempatan kesulitan itu untuk berusaha sebaik mungkin dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal kedua yang beliau juga ceritakan, kata beliau dalam tafsir Al-Azhar, ketika beliau menafsirkan ayat inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kata beliau sendiri, kemudahan kedua yang beliau alami adalah beliau akhirnya berangkat haji pada tahun 68 pada saat Presiden Soeharto naik sebagai presiden menggantikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sekarang kita berada dalam situasi sulit karena wabah corona yang menimbulkan kesulitan yang luar biasa. PHK, bisnis menjadi tidak berjalan sebagian, orang pada di rumah, kemudian kegiatan-kegiatan usaha dan kegiatan-kegiatan yang lain kemudian tiba-tiba menurun. Itu kenyataan kita sekarang. Tetapi sekarang kita berada di bulan Ramadan. Berada di bulan yang sejarah telah membuktikan, sejarah Rasul, sejarah bangsa ini telah memperlihatkan kepada kita bahwa puasa itu bisa membuat kita menjadi manusia yang sangat kuat. Karena proses-proses yang dialami di dalam hari-hari Ramadan dan malam-malam Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya walaupun kita berada dalam situasi sulit, tetapi sekarang kita beruntung berada di bulan Ramadan. Atau dengan kata lain, kita sedang menghadapi saat-saat sulit ini ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mendayagunakan Ramadan itu sebagai sesuatu yang benar-benar kita gunakan untuk menaikkan kualitas diri kita dan kemudian kita bisa sanggup diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya tulis di materi yang sedang ditampilkan di layar aplikasi Zoom kita itu, ada 3 hal yang saya tulis di bagian bawahnya itu. Yang pertama, yang harus kita selalu lakukan pada bagian tulisan yang saya buat itu, di bagian bawah, Mas Haryo bisa digeser, biar dia bisa dilihat oleh hadirin yang lain, terus geser ke bawah. Kita
memerlukan diri kita, mendorong diri kita, mengajak diri kita untuk terus bekerja keras, berusaha, menggunakan otak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena otak ini adalah anugerah yang luar biasa kepada kita. Sekali lagi bekerja keras, lebih ikhlas lagi, lebih cerdas lagi, karena kerja itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dalam situasi sesulit sekarang ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan situasi tiba-tiba penghasilan kita menurun. Kemudian akibat penghasilan kita yang menurun, kita tidak bisa membiayai dan tidak bisa kemudian menafkahi keluarga sebagaimana mestinya, beberapa pembiayaan yang harus kita keluarkan menjadi gagal, maka yang pertama yang harus kita sadari adalah bekerjalah terus lebih ikhlas, bekerjalah terus lebih cerdas, bekerjalah terus lebih keras, karena kerja itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita sebagai orang yang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalanku, Allah akan tunjukkan jalan-jalan. Mudah-mudahan dengan cara begitu di bulan Ramadan, bekerja lebih keras, lebih cerdas, bekerja lebih ikhlas, kita akan bertemu dengan peluang-peluang baru yang dipilihkan oleh Allah pada kita. Yang saya maksud bekerja lebih keras adalah, mungkin pilihannya adalah memilih pekerjaan untuk mencari nafkah yang berbeda dengan yang lama. Atau memilih pekerjaan yang sedang kita tekuni itu untuk kita pasarkan lebih banyak kepada banyak orang. Sekali lagi, bekerja itu adalah ibadah dari Allah, perintah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bekerja dengan memanfaatkan koneksi, jaringan, semua kenalan yang kita miliki dan catatannya ada di handphone kita, nomor-nomornya itu. Kita kenalkan kepada mereka. Kita tidak tahu di titik mana Allah akan memberikan kita peluang, di bagian mana Allah akan mempertemukan kepada kita itu dengan rezekinya kepada kita, tetapi Allah meminta kita untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja lebih ikhlas, dan karena perintah kerja itu adalah perintah Allah kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan soal kerja itu, maka kita akan bertemu dengan peristiwa yang terjadi di bulan Syawal di tahun 627 Masehi. Bulan Syawal, yaitu saat kaum muslimin berperang dalam perang Ahzab. Perang ini kaum muslimin menggali jurang, sudah sering saya sampaikan, jurang yang digali atau parit yang digali itu sejauh 5.544 meter. Kemudian lebar jurang itu 4,2 meter dan dalamnya 3,6, mohon maaf. 5.544 meter, kemudian 4,2 dan dalamnya 3,6. Tetapi jurang ini diselesaikan hanya dalam waktu 10 hari. Dan kalau perang itu dimulai di bulan Syawal awal, bagian awalnya, maka sebagian besar penggalian jurang yang sejauh 5 kilo selebar 4,2 sedalam 3,6 itu sebagian besar dikerjakan di bulan Ramadan. Dan apa yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang bertahan di kota Madinah itu, apakah langsung jalan keluar? Harus menunggu sebulan. Kaum muslimin dikepung, bertahan, dan kemudian Allah berikan janjinya berupa badai gurun yang dahsyat yang Allah kirimkan, yang memporak-porandakan perkemahan yang dibuat dan dimiliki oleh pasukan yang hendak menghancurkan Madinah. Kita berharap dengan terus bekerja keras di dalam situasi sulit ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan pertolongannya kepada kita. Karena seringkali kita bekerja ke arah barat, pertolongan Allah itu datang dari arah timur. Seringkali kita bekerja ke arah utara, Allah datangkan pertolongannya itu dari arah selatan. Kata Ibnu Athaillah, dengan cara begitu, manusia biar tidak membanggakan kerjanya, tetapi yang memberikan jalan keluar dan keberhasilan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam situasi sulit ini kita harus bekerja. Pertanyaannya adalah, bukankah kita sedang berada dalam situasi Ramadan? Bacaan Al-Qur'an kita, zikir kita, bisa kita selingkan di tengah-tengah kesibukan kita bekerja. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang salafus saleh kita ketahui reputasinya. Di tengah-tengah kesibukan beliau mengurus administrasi negara, beliau berhenti sekian menit untuk membaca Al-Qur'an. Setelah cukup, beliau lanjutkan pekerjaannya lagi. Saya pernah bertemu dengan salah satu rektor kampus swasta di Surabaya. Beliau bilang, Ustaz Arkom, kalau saya sedang membawa berkas-berkas ke rumah,
biasanya pekerjaan saya banyak menghabiskan menandatangani berkas. Berkas-berkas itu saya tumpuk. Setiap sekian berkas berhasil saya tanda tangani, saya berhenti sebentar, saya berpikir, saya ingat pada Allah, dan itu yang biasa beliau lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga mengatakan, sebaik-baik kalian bukanlah orang yang meninggalkan akhiratnya demi dunia kalian, dan bukanlah orang yang meninggalkan dunia demi akhiratnya. Allah meminta kita mengelola dunia dan akhirat sekaligus karena dua-duanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentu saja selain soal bekerja, dan tadi sudah saya contohkan di awal tausiah saya itu, pada tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijriah. Sekali lagi, tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijriah, pasukan muslim yang dipimpin oleh Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa, berhasil merebut kembali Sunda Kelapa dari penguasaan Portugis, bangsa Eropa pertama yang menjajah kita. Jadi soal kerja keras adalah soal yang tidak hanya diajarkan oleh para salafus saleh kita umat Islam, tetapi oleh para pendahulu kita di negeri ini yang kita cintai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dalam situasi seberat ini dan sesulit ini, teruslah gunakan otak yang Allah berikan kepada kita. Jangan bekerja saja, tetapi gunakan pikiran otak yang Allah berikan kepada kita untuk membaca lebih banyak, untuk belajar lebih banyak, untuk mendengarkan informasi lebih banyak, untuk mencari pengalaman lebih banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui jalan itu akan memberikan kita ilham, solusi yang dengan itu kita bisa pecahkan persoalan-persoalan kita dengan lebih baik lagi. Oleh karenanya, walaupun kita menjadi orang yang terus-menerus memperbanyak membaca Al-Quran, jangan lupa membaca tafsirnya, membaca sejarahnya, membaca kisah salafus saleh kita, agar bacaan Al-Quran kita punya efek tarbawi, efek pendidikan diri yang bagus. Seorang doktor di bidang tafsir Al-Quran, Dr. Salah Al-Khaladi, Fatah Salah Al-Khaladi, menulis kitab Mafatih Ta'amul Ma'al Quran, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam bukunya itu beliau mengatakan, bagaimana kewajiban seorang muslim dengan Al-Quran. Ini bab ini menjawab pertanyaan terhadap pertanyaan yang bagaimana kalau sedang sibuk, apakah membaca Al-Qurannya, menghabiskan sampai 30 juz, atau membaca tafsirnya, atau tadabbur dan segala macam. Pertanyaan itu sering muncul di tengah-tengah kita. Beliau menjawabnya bahwa bagi setiap muslim harusnya punya 3 kelaziman, 3 kebiasaan dengan Al-Quran. Atau bahasa beliau, wirid bersama Al-Quran. Yang pertama adalah wirdut tilawah. Seorang muslim harus meluangkan waktu untuk memperbanyak tilawah. Sebagaimana kita ketahui, tilawah itu sebanyak 30 juz 30 hari. Atau paling cepat 3 hari 30 juz. Kita niati tilawah itu untuk Allah. Agar dengan tilawah yang banyak itu kita bisa mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Jangan diniati untuk laporan kepada A, laporan pada B, dan segala macam. Niatilah membaca Al-Quran sebanyak 30 juz 30 hari, atau 30 juz 3 hari, agar kita terkategori sebagai hamba Allah yang Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Allah berfirman di dalam surat 33 ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu niatkan ketika kita membaca Al-Quran agar kita bisa ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya, 30 hari 30 juz atau 3 hari 30 juz. Tetapi itu bagian pertama interaksi kita dengan Al-Quran. Dengan yang kedua, jangan lupa kata beliau, kita punya kewajiban berinteraksi dengan yang kedua, kata beliau, adalah menyempatkan diri untuk mentadabburinya. Kalau pakai caranya Profesor Dr. Hamka, setiap beliau selesai membaca sekian juz, maka sekian juz itu beliau pelajari tafsirnya dari kitab-kitab tafsir yang beliau bawa ke penjara, lalu beliau tulis tafsir seperti itu. Sehingga akal kita ini, di tengah-tengah kita bekerja keras di bulan puasa, memecahkan masalah-masalah itu, kemasukan ide, gagasan, hal-hal baru yang bisa menjadi referensi bagi kita untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ketiga, kewajiban interaksi dengan Al-Quran, selain membacanya 3 hari 30 juz, 30 hari 30 juz, yang kedua melazimkan diri dengan membaca dan mentadabburi kandungannya dengan membaca tafsirnya di antaranya. Lalu yang ketiga adalah wirdul hifzi, melazimkan diri untuk menghafalnya.
Tapi menghafal itu tidak akan menarik kalau kita tidak pernah mempraktekkan Al-Quran itu. Menghafal itu tidak akan memiliki rasa yang nyaman sekali kalau bagian demi bagian dari Al-Quran itu kita praktekkan setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, sehingga giliran mau kita hafal, kita merasa nyaman menghafalnya. Kita merasa pantas menghafalnya karena kita sudah mempraktekannya terlebih dahulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa ini, jangan abaikan anugerah otak, pikiran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu untuk kita masukkan ke dalam pikiran kita itu berbagai hal. Dan saya sepakat, hadirin pasti sepakat dengan saya bahwa hal pertama yang paling banyak kita masukkan adalah Al-Quran, kandungannya, tafsirnya, apa apa kata sahabat dan bagaimana sahabat mempraktikkannya dengan Al-Quran, bagaimana salafus saleh kita hidup dengan Al-Quran dan segala macam. Begitu juga hal-hal yang lain yang perlu kita masukkan ke otak kita adalah segala sesuatu yang bisa kita baca dari buku-buku yang banyak yang menjadi sarana bagi kita untuk memajukan diri kita. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintalah kepada Allah di dalam kesempatan-kesempatan sholat, ruku dan sujud pada Allah, di dalam kesempatan malam Ramadan, karena doa itu yang paling penting adalah pernyataan dan ungkapan bahwa kita ini lemah, tidak bisa apa-apa. Sekali lagi, doa itu simbol bahwa kita ini lemah dan tidak berdaya. Dan kita sepenuhnya mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau doa itu sering disampaikan kepada Allah itu, nanti dalam pikiran dan perasaan kita itu tidak akan ada rasa bahwa semua jalan keluar yang kita dapatkan adalah karena kerja keras kita sendiri, karena otak kita sendiri, tetapi benar-benar akan bisa kita akui di pikiran kita, di perasaan kita, dan di jiwa kita, semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan apa yang dialami oleh Profesor Dr. Hamka yang saat tadi saya sebut, beliau naik haji pada tahun 68. Selesai prosesi haji, beliau itu diundang oleh 3 duta besar, Kuwait, Irak, dan Mesir. Waktu itu haji sudah selesai, sembari menunggu kapal laut yang hendak menjemput jamaah haji Indonesia, beliau memenuhi undangan itu. Nah, pulang dari satu negara setelah kunjungan ke 3 negara itu, tiba-tiba mobil jeep yang beliau kendarai bersama istrinya, anaknya Irfan, dan sopirnya, berempat bersama beliau itu, tiba-tiba di tengah-tengah padang pasir, dikejar oleh badai gurun yang sangat dahsyat, yang mengerikan. Biasanya Profesor Dr. Hamka itu kalau sedang dalam safar, punya kebiasaan membawa mushaf dan tilawah. Tapi dalam situasi yang segenting itu, beliau tidak lagi membaca Al-Quran, tetapi beliau hanya berzikir, dan zikir pun yang beliau ucapkan lafadznya hanyalah kalimat Allah, Allah, Allah. Mendengar Hamka berzikir seperti itu, seluruh orang yang ada dalam jeep itu, 4 orang dengan Hamka, istri beliau, Irfan anaknya, dan sopirnya, lalu kemudian ikut-ikutan menyebut berzikir, menyebut Allah, Allah, Allah. Dan kita tahu Allah menyebut dirinya, fadkuruni adkurukum. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Apa yang terjadi? Kesaksian yang ditulis oleh Irfan dalam buku atau novel yang berjudul Ayah, beliau mengatakan, badai gurun itu semakin dekat, kegentingan itu semakin terjadi, kekhawatiran semakin terjadi, tetapi Hamka semakin mengeraskan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah. Begitu juga orang-orang yang lain, semuanya ikut berzikir. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi kengerian. Karena kesaksian sang sopir menyebutkan jumlah suara yang berzikir kan mestinya 4 orang. Hamka, sopirnya, istrinya, dan anaknya. Tapi kata sopirnya itu, tiba-tiba dia mendengar dalam mobil itu, jumlah suara zikir itu jauh lebih banyak dari orang yang 4 itu. Tapi ya enak, artinya mendengarkan hal begitu enak. Dan terus terjadi, sampai kemudian semakin memuncak karena badai gurun semakin mendekat, dan tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala, badai gurun itu kemudian menyisih, dan rombongan mobil ini selamat. Setelah berhenti, sopir itu nanya, memanggil Profesor Dr. Hamka dengan panggilan Abi, kenapa tadi kita jumlah suara yang berzikir itu jauh lebih banyak dari orang yang berzikir di dalamnya hanya 4. Kenapa jumlah suaranya jauh lebih banyak? Sang sopir menunjukkan rasa herannya setelah selamat dari sergapan badai gurun pasir. Hamka bilang, yang penting kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dalam situasi seberat corona sekarang ini, mungkin satu di antara kita bertemu dengan solusi. Mungkin satu di antara dengan kita itu bertemu dengan peluang bisnis baru.
Kalau kita selalu berdoa dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyebut keberhasilan atau peluang bisnis baru itu kecuali dengan mengatakan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya mungkin terucapkan dengan mudah kalau kita terbiasa terus-menerus berdoa, berdoa dan berdoa, berzikir, berzikir dan berzikir, membaca Al-Qur'an sebanyak-banyak, maka pikiran, perasaan dan jiwa kita akan menjadi pikiran dan perasaan yang sepenuhnya mengakui karunia Allah yang maha mutlak dalam kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah mudah-mudahan puasa yang sedang kita jalani ini benar-benar setahap demi setahap membuat kita bisa keluar dari kesulitan itu dengan 3 hal yang tadi saya sebutkan. Tetapi biasanya puasa itu akan menyempurnakan diri kita menjadi orang-orang yang bisa keluar dari kesulitan itu kalau satu, kita gunakan seluruh ibadah di dalam hari-hari puasa itu untuk menyucikan pikiran, perasaan, dan jiwa kita. Sekali lagi, bagaimana caranya ibadah, mulai sholatnya, baca Al-Qur'annya, kemudian tilawahnya, zikirnya, dan segala macam, kita targetkan agar bisa menyucikan pikiran, perasaan, dan jiwa kita. Menyucikan pikiran, perasaan, dan jiwa dari segala sesuatu yang mengotorinya sehingga menjadi berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua macam ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan di siang harinya maupun di malam harinya, kita gunakan dengan target agar unsur rohani kita mengendalikan unsur jasmani kita. Contohnya, di bulan Ramadan kalau sudah datang waktunya adzan, segeralah kita sambut panggilan adzan dan kita tunda dulu pekerjaan kita. Itu namanya unsur rohani mengendalikan unsur jasmani. Waktu kita berbuka puasa, kita bisa menyantap buka puasa kita, tetapi kita isi perut kita tidak terlalu banyak, nanti kita akan makan besar setelah sholat tarawih. Itu artinya unsur rohani mulai mengendalikan unsur jasmani dengan bagus. Begitu kita membaca Al-Quran, kita perbaiki cara kita menghadapi Al-Quran. Kita sisihkan kesibukan bermain gadget dan segala macam, kita sepenuhnya berhadapan dengan lembar demi lembar dari mushaf Al-Quran itu. Bagaimana caranya agar ibadah itu bisa membuat unsur rohani kita mengendalikan unsur jasmani kita. Lalu yang ketiga adalah bagaimana caranya ibadah dalam sehari atau semalam di hari-hari Ramadan itu agar membuat kemauan kita itu menjadi terlatih untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi. Orang yang berpuasa itu menjelang buka puasa dia bahagia. Karena rasa bahagia setelah seharian berpuasa itu harusnya memunculkan keinginan kita berpuasa lebih banyak lagi. Orang membaca Al-Quran itu menjadi tenang, ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ditenangkan hatinya, dia ingin membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Orang yang sholat 5 waktu itu, dia diberi kemampuan mengendalikan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kemampuan yang Allah berikan kepada dirinya itu, dia lalu kemudian ingin melaksanakan sholat lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Itu yang saya maksud, menaikkan kemauan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah bagaimana puasa di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di dalamnya di siang dan di malam harinya itu kita gunakan khusus untuk melatih kesabaran dan daya tahan kita untuk mengembangkan sifat-sifat baik. Sepanjang hari-hari berpuasa sambil kita sholat, sambil kita puasa, sambil kita berzikir, sambil kita taraweh, kita melatih kesabaran sekaligus, disiplin waktu sekaligus, melatih melakukan apapun dengan cara yang terbaik sekaligus, melatih kepedulian sekaligus, dan melatih karakter-karakter baik. Tetapi latihan karakter baik itu membutuhkan kesabaran untuk diulang hari ini, diulang besok, diulang lusa, diulang hari keempat, diulang berulang-ulang, mengulang-ulang mempraktekkan karakter-karakter unggul itu membutuhkan kesabaran. Nah, kalau kita bisa bersabar melatih karakter-karakter unggul yang kita praktekkan itu, sedikit demi sedikit kita akan tumbuh menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lalu yang kelima, kita usahakan agar ibadah-ibadah puasa yang kita kerjakan itu, dan ibadah di dalamnya yang sholat dan yang macam-macam itu, bisa kita arahkan untuk mengendalikan rasa senang dan rasa suka kita. Kita ini senang makan, senang minum, senang berkumpul dengan lawan jenis kita, yang halal ya. Tetapi dengan ibadah di bulan Ramadan, bagaimana kesenangan itu dikendalikan dan diberi haknya, diberi kesenangannya itu tidak melebihi batas yang diperbolehkan oleh agama. Kalau kita sampai pada tingkat bisa mengendalikan kesenangan, kecintaan dan rasa suka kita kepada sesuatu yang bersifat materi, makan, minum, tidur, berkumpul dengan pasangan hidup kita, sampai bisa kita kendalikan dengan sebaik-baiknya, biasanya level kemanusiaan kita akan naik. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Waktu Panglima Perang Romawi itu ditanya oleh Heraklius, mengapa pasukan Romawi itu kalah dari pasukan Arab, pasukan Muslim?
pasukan panglima perang Heraklius itu mengatakan kalau sedang jeda perang, sedang jeda atau istirahat perang, pasukan Roma itu membutuhkan minuman keras, membutuhkan wanita, membutuhkan judi untuk menghibur mereka. Sementara pasukan Arab, pasukan Muslim itu hanya membutuhkan selembar sajadah. Digelar sajadah itu di atas bumi yang mereka pijaki yang menjadi tempat istirahat. Lalu mereka berdiri di atas sajadah itu, lalu mereka menghadap kepada Tuhan yang mereka yakini sebagai pencipta hidup, pemilik dan pengatur kehidupan. Mereka menghadapnya, berdoa kepadanya, memohon segala-galanya darinya, dan itu yang membuat mereka menjadi kuat. Nah, mudah-mudahan ibadah kita itu benar-benar kita jadikan pengendali rasa suka, rasa senang, dan kecintaan kita pada dunia. Lalu yang terakhir, mudah-mudahan kita menjadikan semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu untuk mengembangkan dan mempersiapkan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu cirinya satu di antaranya, wasari'u ila maghfiratin, bersegera dalam melakukan kebaikan. Orang yang bertakwa itu cirinya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita latih bersegera dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang yang bertakwa Allah sebut di dalam Al-Quran itu cirinya diantaranya adalah sensitif dan peka memanfaatkan waktu untuk berbuat kebaikan. Orang yang bertakwa itu cirinya mau bersaing dalam kebaikan. Jadi kalau ada istri kita, suami kita, atau teman kanan kiri kita yang berbuat kebaikan, saingilah dia, berlombalah dengan dia dalam kebaikan. Itu cirinya orang bertakwa. Nah, gimana caranya momen-momen jam demi jam, hari demi hari di bulan Ramadan itu kita masukkan diri kita dalam suasana melatih sifat-sifat orang bertakwa itu hingga kita naik menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi. Mudah-mudahan saya bisa menggembleng diri kita dan kita semuanya bisa mengambil manfaat dan menggembleng diri kita menjadi manusia yang jauh lebih baik, dan kita mesti optimis bahwa hanya dalam situasi sulit biasanya otak ini akan bisa kita putar dengan lebih baik. Hanya dalam situasi sulit dan terjepit ini biasanya doa kita jauh lebih panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan kita lebih lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam situasi seterdesak ini biasanya kita akan berusaha jauh lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh memperbanyak ibadah, memperbanyak ikhtiar dan kerja keras, memperbanyak berdoa, dan melakukan apapun sebaik mungkin karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya agar kita mendapatkan sebaik-baik jalan keluar dari Allah. Terakhir, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menutup dengan kalimatnya Ibnu Athaillah yang pernah saya sampaikan. Beliau mengatakan, kaifa tukhraku lakal awaid wa anta lam tukhrak min nafsikal awaid. Bagaimana bisa kalian memperoleh hasil-hasil besar dalam hidup ini kalau kalian tidak melakukan hal-hal besar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita lalui ini kita jadikan kesempatan untuk melakukan hal-hal besar dalam usaha, dalam berdoa, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melayani istri dan anak kita dan keluarga kita karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal besar dalam berbuat baik kepada sesamanya karena Allah, dan mudah-mudahan Allah membalasnya dengan hal-hal besar yang akan Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas silap dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.